Selamat sore saudara-saudara yang terkasih. Hari ini kita memasuki Minggu Trinitas. Oleh karena itulah tema kebaktian kita dirumuskan, hidup dalam kasih Trinitas. Hidup dalam kasih Allah Trinitas. Saudara-saudara, izinkan saya membuka renungan Sabda Tuhan pada hari ini dengan sebuah ilustrasi. Konon katanya saudara ada seorang pendeta yang melayani di daerah pedalaman. Dan di daerah itu alat transportasi yang bisa digunakan hanya kuda. Tidak bisa menggunakan alat transportasi yang lain. Nah saudara, itulah sebabnya pendeta ini mendatangi penjual kuda untuk mendapatkan tunggangan pelayanannya. Nah saudara, karena tahu yang datang adalah seorang pendeta, maka penjual kuda itu segera menyambutnya dan mengatakan, "Pak Pendeta, kalau Bapak cari kuda, saya punya kuda yang sangat cocok untuk Bapak. Gagah kuda ini." Dan bukan hanya gagah Pak Pendeta, kuda ini kuda Kristen. Begitu saudara kata penjual itu. Oh saudara, spontan Pak Pendeta itu tertawa begitu mendengar ada penjual kuda yang menjual kuda Kristen. Namun saudara, rupa-rupanya sang penjual ini tidak sedang bergurau. Ia serius. Lalu dia mengeluarkan seekor kuda putih yang sangat gagah dan tubuhnya banyak sekali ornamen-ornamen yang berbau Kristen. Kalung di lehernya itu salib, saudara. Lalu kemudian pelananya itu ada simbol-simbol gerejawi di situ. Cantik, gagah kuda ini. Dan kemudian penjual itu mengatakan, "Pak Pendeta, kalau saya katakan kuda ini Kristen, bukan hanya karena ornamen yang nempel dalam tubuhnya saja yang berbau Kristen. Tapi kuda ini sungguh-sungguh bisa mengerti ungkapan-ungkapan Kristen. Bahkan untuk mengendalikan kuda ini, Bapak tidak membutuhkan kekang." Lalu begitu tanya pendeta, saudara. Tidak pakai banyak bicara, lalu penjual kuda itu segera naik ke punggung kuda itu dan mendemonstrasikan. Dia mengatakan, "Pak Pendeta, kalau Bapak menginginkan kuda ini berjalan maju, Bapak cukup mengatakan haleluya." Dan dipraktekkan saudara, haleluya. Oh, luar biasa saudara. Betul, ternyata kuda itu mengerti dan mulai bergerak maju melangkah perlahan-lahan. Kalau mau langkahnya lebih cepat Pak Pendeta, tinggal volume suara Bapak dikerasin sedikit. Haleluya. Dan betul, kuda itu melangkah maju dengan lebih cepat, saudara. Bagaimana kalau belok kiri? Oh, Bapak cukup mengatakan Hosiana. Dan dipraktekkan. Betul, kuda itu mengerti dan belok kiri. Belok kanan bagaimana? Kalau belok kanan, Bapak cukup mengatakan Maranatha. Dipraktekkan oleh penunggang kuda itu. Dan betul, kuda itu belok kanan. Maju sudah, ke kiri sudah, ke kanan sudah. Lah kalau mau berhenti, mau stop, bagaimana caranya? Oh gampang Pak Pendeta, Bapak pasti tahu. Caranya Bapak tinggal mengatakan Tuhan tolong. Maka kuda ini akan berhenti. Dan dipraktekkan dan ternyata benar-benar berhenti, saudara. Sangat menarik. Kuda itu tidak dikendalikan dengan kekang, tetapi dikendalikan dengan sebuah ungkapan-ungkapan verbal Kristen. Saudara, pendek kata pendeta itu mulai membeli kuda ini. Agak mahal harganya, tapi dia beli. Dan dia mencobanya. Dia naik punggung kuda dan berkata, haleluya. Rupanya kuda ini melangkah maju. Yakin
bahwa dia baik-baik saja, ia ingin kuda ini melangkah lebih kencang. Lalu dia mengatakan, haleluya. Dan ia melangkah lebih kencang berlari-lari kecil. Lalu dia ingin belok ke kiri. Dan ia berkata, Hosiana. Kuda itu belok ke kiri. Jalan lari-lari kecil. Pendeta menikmati sekali. Kalau mau belok kanan, dia ingat. Maka dia belok kanan dan berkata, Maranatha. Kuda itu belok kanan. Ternyata, saudara-saudara, kuda itu dapat mengenal instruksi sang pendeta. Dan setelah ia puas dengan maju, belok kiri, belok kanan, ia ingin berhenti dan ia mencoba. Tuhan tolong. Kuda itu berhenti, saudara-saudara. Sangat yakin bahwa kuda ini mengerti perintah, maka ia ingin mencoba lebih lagi. Dia berteriak agar kuda ini berlari agak kencang dengan seruan, haleluya. Kuda itu berlari kencang, tapi ia ingin tahu sekencang apa kuda ini berlari. Ia berteriak lebih keras lagi, haleluya. Lebih cepat larinya, saudara. Dan ia ingin menguji kecepatan maksimalnya seberapa. Lalu dia berteriak keras, haleluya. Lalu kuda itu lari sangat kencang, saudara. Dan pendeta ini baru sadar bahwa kuda itu tidak dilengkapi dengan tali kekang. Sehingga tubuhnya terguncang-guncang di atas kuda itu. Dan mulailah dia panik bagaimana menghentikannya. Lalu dia berteriak, Maranatha. Kuda itu malah belok ke kanan. Hosiana, kuda itu belok ke kiri dan celakanya lari kencang. Dan di ujung sana adalah sebuah jurang. Panik sekali karena kuda itu tidak berhenti. Dan di dalam kepanikannya persis di pinggir jurang itu dia menutup matanya dan berkata, Tuhan tolong. Dan ajaib, kuda itu berhenti. Persis di bibir jurang. Satu langkah lagi celaka. Begitu leganya pendeta ini selamat, tidak terjebur ke dalam jurang. Tidak terjatuh di jurang itu. Saking leganya. Lalu dia mengelus dadanya dan berkata, haleluya. Anda tahu apa yang terjadi? Iya, kuda itu melangkah lagi, saudara. Dan masuk ke dalam jurang. Saudara-saudara, itulah kuda Kristen. Ilustrasi ini mau mengatakan apa? Ilustrasi ini mau mengatakan kepada kita, kadang-kadang perjalanan dan arah kekristenan kita itu salah arah. Banyak orang jatuh pada kekristenan verbal. Bahasanya, verbalnya sangat Kristen, sangat mudah berkata, haleluya, puji Tuhan, amin. Tetapi kadang-kadang tidak mengerti apa yang dimaui oleh tuannya, yaitu Tuhan. Seperti kuda tadi, tuannya ngomong haleluya karena lega, gak jadi kecemplung jurang, dia gak paham. Karena verbalisme, ya dia masuk, saudara. Banyak orang-orang Kristen verbal, ucapannya sangat Kristen, tetapi tidak merubah laku hidup, hanya ucapan doang. Oh, ada juga orang-orang Kristen yang tidak verbal tetapi ornamental. Ornamennya sangat Kristen. Banyak tato salib di tangannya, di kulitnya, memakai kalung salib, giwang salib, semua serba salib. Dan ia merasa sudah menjadi Kristen karena semua itu. Bahkan tidak jarang kalau di Indonesia, ya saudara, saya melihat banyak sekali mobil yang kaca belakangnya itu ada tulisannya, The Army of God. Jesus is my Savior.
Dan tidak jarang Mazmur 23. Tuhan gembalaku. Tapi Anda tahu bagaimana cara jalannya di jalan raya? Siksak, potong sana, potong sini, serobot sana. Tuhan gembalaku. Jesus is my savior. Ornamennya. Tetapi laku jalannya sungguh membahayakan orang lain. Ada juga saudara kekristenan salah arah. Ke arah yang lain. Bukan verbal, bukan ornamental, tetapi jatuh pada kekristenan yang berhenti pada aspek ritual saja. Rajin sekali melakukan ritus, beribadah, berdoa, sangat rajin, ke gereja sangat rajin. Tetapi hanya berhenti di gedung gereja, berhenti pada ritus, tidak mengubah laku hidup. Begitu keluar dari gerbang gereja, kendaraannya diserempet kendaraan lain. Emosinya meledak. Yang keluar kemudian kata-kata yang kasar, yang tidak mencerminkan imannya. Itulah Kristen ritual. Nah saudara, itu sebabnya Allah Trinitas, Allah di dalam Kristus Yesus berbicara kepada Nikodemus ketika Nikodemus mencari kebenaran. Ketika Nikodemus percaya kepadanya, engkau pasti orang yang diutus oleh Allah. Kepada Nikodemus, Yesus berkata, engkau tidak akan dapat melihat kerajaan Allah jikalau engkau tidak dilahirkan kembali. Nikodemus bingung, bagaimana mungkin orang sudah jenggotan, sudah tua, sudah menjadi tokoh agama Yahudi, harus dilahirkan kembali. Masa mau masuk rahim ibu lagi? Mana bisa? Apa artinya kalau Yesus berkata kamu harus dilahirkan kembali? Saudara, artinya adalah kamu tidak boleh lagi hidup dengan cara lama. Bagi Nikodemus yang adalah pemimpin agama Yahudi, Yesus mau mengatakan kamu tidak lagi boleh hidup, berpikir dan bertindak seperti keyakinan agama Yahudi yang kamu jalani selama ini. Mengapa begitu saudara? Karena agama Yahudi di bawah kepemimpinan kaum Farisi telah menjadi agama yang legalis, kaku, dan tidak jarang melelahkan. Agama tidak mendorong pelaksanaan kasih, tetapi agama menjadi hukum yang justru memenjarakan dan membuat kasih terhambat. Sebagai contoh saudara, baru dalam hal menerapkan hukum sabat, kuduskanlah hari sabat, Talmud Yahudi itu menjabarkan hukum sabat itu menjadi 24 bab. Dan tentu saja masing-masing bab isinya panjang. Rumit, ruwet, melelahkan, jelimet kadang-kadang saudara. Kenapa begitu? Karena penekanan terhadap doktrin jauh lebih kuat daripada penerapan dan perubahan hidup etis sehari-hari. Contohnya, kalau pada hari Sabat ada orang kejatuhan rumah roboh, ia menjadi korban, maka sebelum menolong harus dilihat lebih dulu. Apakah korbannya mati atau hidup? Kalau korbannya mati, biarkan saja, jangan diangkat. Karena hari Sabat tidak boleh mengangkat beban, termasuk yang sudah mati. Diangkatnya kapan? Besok setelah Sabat lewat. Lah kalau korbannya hidup, apakah ditunggu sampai besok juga? Oh tidak. Kalau korbannya hidup, boleh ditolong. Tapi cuma pertolongan pertama. Pengobatan-pengobatan ringan.
Kalau patah tulang bagaimana? Tidak boleh dilakukan pertolongannya di hari Sabat. Dituntaskannya besok. Anda lihat saudara. Mengapa ada aturan semacam itu? Karena pada hari Sabat tidak boleh mengangkat beban berat. Sebab kalau mengangkat beban berat itu diasumsikan bekerja. Mengangkat sekeranjang buah ara, mengangkat sekeranjang buah kurma, buah anggur begitu. Itu sebabnya beban yang boleh diangkat pada hari Sabat dibatasi. Tidak boleh lebih dari 2 buah ara. 2 biji buah ara, tidak boleh lebih. Lah, kalau gendong bayi di hari Sabat, boleh enggak bayinya nangis, balitanya nangis? Oh tentu boleh, dia harus diangkat. Lah kalau bayinya memegang 2 buah ara, bagaimana? Oh saudara-saudara, ada aturannya lagi, rinci, ruwet, jelimet. Kamu harus dilahirkan kembali. Tak lagi boleh hidup dengan cara semacam itu. Cara yang membuat kasih justru terpasung, tak dapat dilaksanakan. Saudara-saudara yang terkasih, seruan Yesus bahwa kamu harus dilahirkan kembali bukan hanya ditujukan kepada Nikodemus, tetapi seruan itu juga ditujukan kepada kita pada saat ini, kepada Anda. Kepada Anda. Kepada kita semua. Kepada Anda juga. Ya, Anda dan keluarga Anda. Dan tentu saya juga kepada saya. Kamu harus dilahirkan kembali. Sabda ini ditujukan kepada semua orang Kristen yang merasa beriman dan percaya kepada Kristus. Kamu harus hidup secara berbeda dengan cara sebelum kamu jumpa dan mengenal Kristus secara pribadi. Saudara-saudara yang terkasih, apa artinya dilahirkan kembali? Saudara, dilahirkan kembali ini bukan sekedar sudah dibaptis. Bukan. Bukan sekedar kita sudah beragama Kristen. Bukan. Bukan sekedar kita sudah rajin ke gereja. Bukan. Dilahirkan kembali bukan sekedar semua itu. Bukan pula sekedar mengaku aku di dalam Yesus. Aku di dalam iman kepada Yesus. Bukan. Melainkan setiap orang yang dilahirkan kembali juga harus bertanya. Aku di dalam Yesus. Yes. Tetapi apakah Tuhan, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, Allah Trinitas itu juga ada di dalam aku? Apakah kehadiran Tuhan menggetarkan hatiku? Apakah perjumpaanku dengan Bapa, Putra dan Roh Kudus, Allah Trinitas itu meresap di hatiku? Apakah firman-Nya menafasi pikiranku? Dan apakah keputusan-keputusan hidup yang kuambil dijiwai dan menyerap kehendak Tuhan? Saudara, dilahirkan kembali itu berarti selalu bertanya, aku di dalam Tuhan, oke, tetapi apakah Tuhan hidup di dalam diriku? Itulah sebabnya saudara, di dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat yang keempat yang beberapa minggu lalu kita renungkan, Yesus mengundang kita untuk tinggal di dalam dirinya. Tinggallah di dalam aku di dalam kamu, maka hidupmu akan berbuah, sebab di luar aku, engkau tidak dapat berbuat apa-apa. Aku dan Tuhan harus saling tinggal di dalam.
Itulah dilahirkan kembali. Saya mengilustrasikan proses aku di dalam Tuhan, aku di dalam Tuhan, aku di dalam Tuhan, dan Tuhan di dalam aku, Tuhan di dalam aku. Itu seperti sebuah perumpamaan ini, saudara-saudara. Aku di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam aku dilahirkan kembali itu bukan seperti batu dalam air. Kalau Anda melihat batu dalam air, ya batunya dalam air. Tapi apakah airnya terserap masuk dalam batu? Oh, lihat-lihat batunya, Pak. Barangkali Anda mengatakan begitu. Kalau itu batu padat, batu padas, keras, barangkali tidak. Hanya bagian luarnya saja yang basah, tapi airnya tidak terserap masuk dalam batu. Tapi kalau batunya itu adalah batu dengan pori-pori yang longgar, barangkali airnya juga bisa terserap. Tapi saudara, yang saya maksud adalah batu yang keras itu. Kalau Anda ambil dari dalam air, dia basah. Begitu Anda belah, dalamnya kering. Itu sebabnya ketika dia diangkat dari air, kena angin sebentar saja, maka jejak air itu sudah tidak ada lagi. Itu baru aku di dalam air, bukan air di dalam aku. Aku di dalam Tuhan, tapi Tuhan belum di dalam aku. Nah, kalau tidak seperti batu di dalam air, lalu seperti apa? Saya mengilustrasikannya seperti sumbu pelita di dalam minyak. Sumbunya masuk ke dalam minyak, dan pada saat yang sama minyaknya terserap masuk dalam sumbu. Saling tinggal di dalam. Dan itulah yang membuat sumbu itu dapat menyala panjang waktunya dan menerangi sekelilingnya. Kalau sumbu itu tidak masuk di dalam minyak, bisakah dia dibakar dan menyala? Oh, tentu bisa, saudara-saudara. Asal kering dia bisa dibakar dan menyala, tapi tidak pakai lama. Dia akan burn out, jadi abu, hangus tanpa jejak, tanpa menerangi sekeliling. Saudara-saudara, celakanya banyak orang tidak hidup di dalam kasih Allah. Banyak orang Kristen yang Kristennya adalah Kristen batu. Setiap minggu ke gereja, melakukan banyak aktivitas. Namun Tuhan tidak tinggal di dalam dirinya. Perkataan verbalnya tidak menebarkan cinta, melainkan kotor dan beracun. Tubuhnya tidak menghormati kekudusan Tuhan. Aktivitas pelayanannya penuh dengan tendensi dan penonjolan diri. Imannya ornamental, ritual, verbal, tetapi tidak pernah operasional. Hidupnya hanya always having fun. Pendeknya, Kristen batu itu, Kristus tidak ada di dalam dirinya. Saudara Kristen seperti ini namanya belum dilahirkan kembali. Dan Yesus bersabda, jika kita berada di posisi itu, hendaklah kamu dilahirkan kembali. Dilahirkan kembali ini adalah sebuah undangan untuk tinggal di dalam kasih-Nya dan membiarkan kasih-Nya itu operasional, mengalir melalui di dalam kita. Menjadi Kristen itu harus dilahirkan kembali, dibaharui secara total dan radikal dari dalam, inside out, keluar. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, itu berarti membaharui hati. Hati kita harus dibaharui, harus diakui ada yang rusak di dalam dan karena itu harus dibongkar, diganti, dibaharui.
Dan saudara menyoal pembaruan hati ini melalui Nabi Yehezkiel di dalam Yehezkiel 36 ayat yang ke-26 Tuhan pernah berkata demikian. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Saudara perhatikan, aku akan mengganti hatimu, memberi kamu hati yang baru. Pembaruan ini adalah pembaruan dari dalam secara radikal. Pembaruan ini dapat disamakan saudara dengan sebuah proses operasi transplantasi organ tubuh. Apa yang paling penting menentukan keberhasilan transplantasi organ tubuh saudara? Yang pertama-tama harus diakui bahwa ada organ yang rusak di dalam tubuh ini dan kalau kita biarkan terus akan merusak seluruh tubuh. Harus diakui ada yang rusak, yang membawa kematian. Dan karena itu yang rusak ini harus dikeluarkan, dibuang, dipotong. Tidak boleh dibiarkan terus berada di dalamnya. Lalu setelah itu apa saudara? Setelah itu akan diganti dengan organ yang sehat yang memiliki kecocokan dengan tubuh ini. Operasi dengan hati-hati tentu saja harus dilakukan. Tapi apakah kalau menemukan organ yang sehat, operasi dilakukan dengan sangat hati-hati, proses transplantasi pasti berhasil? Oh, belum tentu. Lalu apa penentunya? Saudara, penentunya adalah proses adjustment. Organ yang sehat, yang cocok, yang dimasukkan ke dalam tubuh tadi harus secara terus-menerus bersinambung menyesuaikan diri dengan tubuh dan pada giliran yang lain tubuh ini pada saat yang sama harus menyesuaikan diri dengan organ yang baru, yang cocok, yang sehat tadi. Penyesuaian diri secara terus-menerus inilah yang menghasilkan tubuh itu menjadi sehat, hidup lebih panjang dapat terjadi. Penentunya adalah penyesuaian diri. Kalau tubuh dan organ itu gagal melakukan adjustment, maka transplant itu gagal. Saudara, begitu juga dengan kekristenan kita. Sejak Kristus masuk di dalam hati, di dalam hidup kita. Dan sejak kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Maka pada saat itu seluruh hidup kita harus melakukan sebuah proses penyelarasan. Adjustment dengan Kristus. Kalau pakai bahasa tema kita saat ini. Hidup dalam kasih Kristus. Dan membuat kasih Kristus itu hidup di dalam diri kita. Pikiran kita harus diselaraskan dengan pikiran Kristus. Perasaan kita harus disesuaikan dengan perasaan Kristus agar lebih berkenan di hati Kristus. Karena banyak bertemu dan berjumpa dengan perasaan Kristus. Sikap kita juga harus disetel, diselaraskan dengan lebih jujur, lebih dewasa, lebih bertanggung jawab, lebih sabar. Karena apa? Karena perasaan kita, sikap kita menyerap ajaran Kristus. Tutur kata kita disesuaikan dengan perkataan Kristus. Lebih ramah, lebih membangun, lebih menguatkan, menggemakan kasih Kristus. Sebab perkataan kita meneladani cara Kristus bertutur kata. Saudara, proses penyelarasan, proses adjustment inilah yang menentukan kualitas kekristenan kita. Dan tujuan adjustment itu satu,
agar organ baru yang sehat itu menyatu dengan tubuh kita dan kita menyatu dengan organ baru itu. Kristus tinggal dalam aku dan aku di dalam Dia, dan antara Kristus dan aku ada proses adjustment. Aku menyelaraskan diri pada Kristus, lalu hidup, tumbuh, berbuah. Di luar aku, engkau tidak dapat berbuat apa-apa. Demikian Kristus berbicara. Karena itu saudara, mari tidak di luar Dia. Mari kita tinggal di dalam Dia, di dalam kasih-Nya, di dalam kasih Allah Trinitas itu. Dan siapa Allah Trinitas itu? Kalau Alkitab diperas, ia memberitakan Allah adalah kasih. Dan tinggal di dalam Allah, itu berarti tinggal di dalam kasih-Nya. Percaya kepada Allah Trinitas, itu berarti membiarkan diri kita menjadi saluran kasih-Nya. Saudara-saudara, itulah arti menjadi Kristen, tinggal di dalam kasih Allah Trinitas. Orang yang memiliki identitas diri yang diselaraskan dengan Kristus. Identitas Kristennya menjelma dalam integritas. Bukan saja Kristen verbal, bukan saja Kristen ornamental, ritual, tetapi operasional. Integritasnya berwajah Kristus. Saudara-saudara, kelak pada akhir zaman, kita akan diadili oleh Kristus. Apa ukurannya? Ukurannya cuma satu. Jika engkau melakukan kehendak-Ku, masuklah dalam kerajaan yang kekal. Ukurannya cuma satu. Tinggal di dalam kasih-Nya dan membiarkan kasih-Nya menyebar melalui diri kita. Sebab Kristus juga berkata, ketika aku lapar, engkau memberi aku makan. Ketika aku haus, engkau memberi aku minum. Ketika aku telanjang, engkau memberi aku pakaian. Ketika aku orang asing, engkau merangkul dan merawat aku. Dan orang berseru, kapan Tuhan? Saat engkau melakukan untuk saudaraku yang paling hina, engkau melakukannya bagiku. Memberi makan orang bukan hanya demi mengenyangkan perutnya, tetapi memberi makan dalam rangka melaksanakan cinta. Memberi sehelai pakaian bukan sekedar untuk membajuinya, tetapi memberi dan memberi pakaian untuk melaksanakan kasih melalui dan di dalam kita. Merangkul dan memberi tumpangan kepada orang asing. Bukan sekedar membuatnya bermalam, 1 malam atau 2 malam. Tetapi dalam rangka mewujudkan panggilan tinggal dalam kasih Allah Trinitas. Dan dalam melaksanakan panggilan itu secara konkret. Saudara yang terkasih, maka pertanyaan besar pada saat ini bagi kita. Apakah Anda sungguh-sungguh Kristen? Apakah Anda sungguh-sungguh telah hidup di dalam kasih Allah Trinitas? Apakah Allah Trinitas itu juga hidup di dalam diri kita sehingga karakter kita dan seluruh laku operasional hidup kita selaras dengan Dia? Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, jawabnya terletak pada sebuah respon yang Anda berikan atas pertanyaan. Aku merangkul engkau dalam kasih-Ku, dan aku yang maha kasih ini mau tinggal di dalammu. Adakah engkau juga mau tinggal di dalam kasih-Ku dan mengizinkan aku dengan kasih-Ku itu menggarami hidupmu dan melaluimu menerangi sekelilingmu?
jawab atas pertanyaan ini menentukan jawab Kristus kepada kita pada saatnya kelak kita menghadap Dia. Selamat tinggal di dalam kasih Allah Trinitas. Selamat diam, selamat menghidupi dan menghidupkan kasih-Nya dalam derap juang kita hari lepas hari. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita hening dan kita berdoa. Terima kasih untuk kerangkulan kasih-Mu yang memungkinkan kami menjadi milik-Mu ya Bapa. Menjadi kuriake gereja-Mu milik-Mu. Biarlah sapa firman-Mu membangkitkan spirit kami. Untuk kami membuka hati kami terhadap-Mu. Membuat kasih-Mu terserap, meresap, dan kemudian memancar melalui hidup kami. Izinkanlah dan lingkupilah kami, supaya kami menjadi Kristen-Kristen yang operasional, tinggal dalam kasih-Mu, dan menghadirkan kasih di sudut kami masing-masing, di mana Tuhan mengutus dan menempatkan kami. Dalam nama-Mu, kami memohon. Amin.